Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke. Silakan Davina pimpin doa. Sebelum belajar dan ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Kita hari ini belajar tentang konsep metabolisme. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita agar Anda semuanya mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pertama itu Anda dapat menjelaskan pengertian metabolisme serta perannya. Terus Anda dapat membedakan antara anabolisme dan metabolisme. Dan yang terakhir, Anda dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju metabolisme. Nah, itu tadi adalah tujuan dari metabolisme konsep kita pada hari ini. Nah, jadi itu tadi konsep metabolisme itu apa? Metabolisme itu apa? Metabolisme adalah proses kimiawi dalam tubuh. Metabolisme adalah konsep benaran, konsep kimiawi benaran. Yang lain boleh? Reaksi kimia. Nah, jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, ada yang tahu apa aja sih yang ada di metabolisme itu? Ada bagian apa aja gitu? Apa aja gitu? Kemarin tuh ada dua nggak sih? Ada anabolisme, ada Anabolisme. benar sekali. Ada anabolisme Katabolisme. dan katabolisme. Anabolisme itu apa? Pembentukan dan penyusun molekul. Benar apa Pina? Menambahin, Ibu. Oke, boleh. Pembentukan atau penyusunan molekul dari yang sederhana ke yang kompleks, Ibu. Ya, benar. Kalau katabolisme Itu penguraian, Ibu. Penguraian molekul dari kompleks ke lebih sederhana. benar sekali. Nah, boleh Anda perhatikan dari gambar yang Ibu tampilkan ini, sorry. Nah, mana yang katabolisme, mana yang anabolisme? Yang katabolisme itu yang atas. Ya, terus yang bawah apa? Ana. Mungkin. Iya. Oke, benar. Nah, jadi katabolisme itu adalah penguraian dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi atau ATP. Ada yang tahu arti ATP? Panjang dari ATP? Adenosin trifosfat. Benar. Bukan renang. Iya ya, bagus. Bagus kalau ada yang minum ya. Nah, jadi ATP itu adalah energi. Nah, kepanjangan dari ATP itu adenosin trifosfat. Nah, jadi Anda harus mengetahui ya, sebaiknya mengetahui tentang istilah-istilah biologi tentang ATP. Nah, kalau yang gambar di bawah ini kan tadi anabolisme. Anabolisme ini apa? Proses fotosintesis. Ya, salah satu contohnya adalah proses fotosintesis, yaitu pembentukan penyusunan atau pembentukan dari senyawa ya, dari zat-zat yang sederhana menjadi kompleks. Jadi makanan. Ya, menjadi makanan bagi tumbuhan itu sendiri, karena tumbuhan bersifat autotrof.
Iya, Ya, benar. Ya, benar. Nah, yang bisa memberi contoh dari gambar yang selain dari gambar ibu berikan, kira-kira siapa yang bisa? Contohnya dari anabolisme tadi, fotosintesis. Kalau katabolisme, Metabolisme itu respirasi. Jangan malu-malu, get to speak, Eva. Berani untuk berbicara. Oke, jadi benar jawabannya Eva. Good job, Eva. Nah, jadi kan tadi contoh dari anabolisme. Anabolisme tadi kan contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis itu butuh senyawa apa aja, butuh karbon-karbon apa aja? Air. Ya, Air tidak H2O menjadi dengan bantuan bantuan cahaya matahari dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil ya, menjadi glukosa. apa nama senyawanya? C6H12O6 Benar. dan oksigen. Dan oksigen. Y. Nah, jadi tahapan yang katabolisme tadi apa? Contohnya seperti respirasi. Respirasi itu terjadi saat apa? Saat kita menghirup Udara. Nah, jadi fungsi kita menghirup udara itu apa? Untuk menghasilkan ya kan? Energi. Kan tadi katabolisme. Kalau anabolisme ya kita makan lagi. Kalau anabolisme dia memerlukan energi. Kalau katabolisme dia menghasilkan energi. Iya, Ibu. Yang tadi Ibu bilang ATP. Nah, jadi kalau kita menghirup udara berarti kita sedang memproses atau sedang melakukan respirasi untuk menghasilkan energi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Sudah paham ya aku. Nah, terakhir Ibu tanya dulu sebelum kita keluar, sebelum kita istirahat, Ibu tanya dulu. Nah, jadi bagaimana tadi contoh proses fotosintesis? Tahapan fotosintesis. Yang pertama, Ibu, air diserap melalui akar. Ya, CO2 plus H2O yang dicatat tadi. CO2 plus H2O dibantu cahaya matahari dan klorofil menghasilkan glukosa dengan C6H12O6 ditambah oksigen. Ya, benar. Jadi glukosa tadi yaitu C6H12O6 itu adalah glukosa atau makanan bagi tumbuhan tersebut. Ya. Karena tumbuhan tersebut bersifat Autotrof. Beda seperti kita, kalau kita heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan. Iya, Ibu. Nah, jadi untuk tugas PR, tugas di rumahnya, Ibu kasih di halaman 16, kerjakan bagian C. Nah, kerjakan di bagian C, iya. Kerjakan di bagian C. Minggu besok dikumpul, kita kasih sama-sama. Iya, Ibu. Oke? Di buku latihan ya, Bu? Iya, di buku latihan. Baik, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Silakan Nafina pimpin doa. Baik, sebelum mulai anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Anda semuanya. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kalian